Kembali lagi di Taman Kayu. Di video kali ini saya mau bahas tentang edging ya, tentang kelebihan dan kekurangan edging dibanding dengan tusir. Jadi kalau untuk edging seperti ini adalah edging dengan lebar 2 cm. Ini dipasang di tepi pintu ataupun di tepi frame ataupun body ya, seperti ini. Nah, kemudian jika dibanding dengan tusir, kelebihan dan kekurangan dari edging ini adalah tentu saja untuk edging untuk pemasangannya lebih mudah ya, lebih mudah dan tentunya juga lebih cepat. Kemudian keuntungan yang lain ataupun kelebihan yang lain, kita bisa menyamakan warnanya dengan warna utama ya. Misal seperti ini adalah motif marmer ya. Kemudian kita juga bisa membeli edging dengan motif yang sejenis ya. Jadi seperti ini tidak ada perbedaan yang mencolok. Nah, kemudian jika dibanding dengan tusir, jelas ya, untuk tusir itu hasil akhirnya lebih rapi dan juga lebih kuat ya. Kemudian untuk kekurangan dari edging ini adalah penempelannya. Jadi saat kita mengoleskan lem kuning di sini, kemudian juga di tepian sini atau di pintu sisi ini, itu saat direkatkan perekatannya kurang maksimal ya, jika dibanding dengan kita membuat edging dari HPL. Karena untuk permukaan si edging ini antara sisi ini dan juga ini itu teksturnya sama ya, halus, tidak ada tekstur yang mencolok ataupun tekstur kasar seperti pada HPL ya. Kalau untuk HPL seperti ini kasar, jadi untuk lemnya lebih bisa merekat. Kemudian kalau untuk edging itu tidak sekuat kalau HPL ya. Ini mungkin suatu saat bisa saja mengelupas ya. Tapi kalau kita hati-hati dan juga teliti, mudah-mudahan tidak akan terjadi pengelupasan di kemudian hari. Kemudian kalau untuk tusir itu untuk kelemahannya jelas ya, pengerjaannya lebih lama dan harus teliti lah, harus lebih teliti dan lebih tekun lagi ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kemudian kalau ini ya untuk proyek saya saat ini tidak saya tusir ya, ini hanya warna dari spidol putih aja ya, spidol permanen seperti itu ya. Meskipun tidak terlalu rapi, tapi sudah bersih lah, tidak ada garis ataupun warna hitam-hitam yang mencolok ya, atau warna dari sisi HPL-nya. Oke, seperti ini ya kalau untuk pertemuan HPL yang diwarna dengan spidol. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu rapi, tapi sudah mending lah. Nah, ini adalah cara saya menempelkan edging ya. Jadi antara edging dan juga sisi dari blockboard untuk pintu itu di lem ya, kedua sisinya di lem. Kemudian setelah kering sentuh, saat permukaan yang dilem disentuh sudah tidak lengket, sudah tidak basah, maka sudah saatnya untuk menempel ke sisi pintunya. Untuk prosesnya seperti itu ya.
pelan-pelan dan juga dipaskan ke sisi ataupun tepi dari HPL-nya. Mudah-mudahan nanti untuk hasilnya akan bisa rapat, setidaknya rapi lah. Dan untuk edging ini lebarnya 2 cm, biasanya ada lebih ya, itu bisa dikikis ataupun dipotong menggunakan trimmer, atau bisa juga menggunakan cutter ya. Kalau saya biasanya menggunakan cutter ya, karena untuk posisi dari edging ini saat di trimmer itu plat base dari trimmer itu hanya nempel di atas edging, jadi tidak bisa stabil. Jadi kadang-kadang pisau dari si trimmer itu memakan lapisan ataupun memakan blockboardnya yang sudah rapi, tapi karena terkena pisau dari trimmer itu jadi ada goresan-goresan itu. Makanya saya lebih suka ataupun lebih sering menggunakan cutter untuk memotong pinggiran ataupun sisa dari edging. Nah, itu untuk setelah dipasang kemudian dipotong sisanya, itu biasanya saya amplas ya untuk dibentuk lengkung supaya tidak tajam dan juga menyamarkan rongga ataupun HPL, antara HPL dan juga edging itu yang belum rapat. Dan kemudian untuk terakhir itu saya biasanya membersihkan menggunakan thinner ya. Jadi membersihkan sisa-sisa lem dan juga noda-noda yang ada di permukaan itu biasanya saya menggunakan thinner. Untuk prosesnya seperti itu ya. Jadi digosok saja, kemudian nanti setelah noda agak memudar itu baru dibilas ataupun disaput dengan kain yang kering, yang bersih. Oke, untuk prosesnya seperti itu. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih ya untuk atensinya dan juga untuk dukungannya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya Taman Kayu bisa review power tools lagi, baik itu berupa bor ataupun peralatan yang lain. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.